Keluarga Podcast, welcome back to Kenny and Friends. Yay, hari ini seperti yang dijanjikan, tidak ada guest. Kita ngobrol-ngobrol singkat saja. Dan aku beberapa hari kemarin udah sempat ngepost question box di IG aku, karena aku pengen ngobrol-ngobrol aja gitu sama kalian. Udah kayaknya berapa? Kayak 2-3 bulan gitu aku gak ngobrol sama kalian dan tidak menerima pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan ya. Jadi aku mau update live. How are you guys? Aku rasa banyak banget Kenny Gang yang lately lagi mengalami kesulitan, terus lagi agak sedikit menjauh. I don't know, banyak beberapa dari kalian juga yang sudah lama gak in touch sama aku. Semoga dengan podcast ini kalian lebih merasa dekat dengan aku walaupun udah beberapa kali skip acara Kenny Gang. Jadi di bulan puasa kemarin aku sempat ngadain bukber. Sebenarnya lumayan banyak yang daftar, terus pas hari H-nya ada beberapa yang membatalkan gitu. Cukup sedih tapi gak apa-apa. As long as kalian baik-baik aja, sebenarnya aku happy banget gitu kan. Jadi ini adalah podcast untuk Kenny Gang yang udah lama gak update kehidupan sama aku. Yeay! So aku menerima beberapa pertanyaan di Instagram. Sebenarnya banyak dari kalian yang bertanya again itu lagi sih tentang love and life. Ini ada pertanyaan dari Dibo. Katanya, what is your biggest regret in life and what would you do better? Buat yang udah follow aku pasti tahu ya, aku orangnya gak suka regret. But if I can choose one, kayaknya salah satu regret terbesar aku adalah aku itu orangnya gak konsisten. Jadi aku tuh suka kayak menyukai seseorang atau sesuatu gitu ya, suka banget nih, terus lama-lama aku kayak gak konsisten aja gitu, kayak terlalu suka, terus lama-lama kayak males-malesan gitu. Jadi menurut aku dari dulu aku tuh suka bikin konten, suka video, suka ngerekam, cuman gak aku konsistenin. Jadi aku tuh dulu suka ngevlog ya, zaman-zaman aku masih sama mantan aku yang di Melbourne, terus traveling kesana kesini. Itu aku selalu rekam guys, tapi gak pernah aku upload. Sekarang menyesal. Mungkin kalau misalnya dulu aku udah upload, aku udah menjadi vlogger terkenal. Anjay. Tapi ya kalau misalnya dibilang regret banget ya enggak juga sih. Karena pas zaman itu aku kan lagi berkarir di dunia tarik suara. Waktu itu kan aku jadi penyiar juga kan, which aku bisa dibilang ya berhasil juga di bidang itu gitu. Jadi dibilang regret ya enggak banget. Tapi kalau misalnya what would you do better, ya mungkin aku mau konsisten. Makanya sekarang aku mencoba konsisten bikin podcast, konten-konten aku yang lainnya. Terus ada juga dari Lai Rahmadina. Katanya, how do you deal with your quarter life crisis dan kapan Chicken merasakan quarter life crisis ini? Wah, kayaknya quarter life crisis melulu ya. Dulu waktu aku merasakan quarter life crisis pertama mungkin umur 25 gitu. Terus 27. Tapi pas 27 itu aku kan memilih untuk ke Korea, which itu adalah salah satu keputusan hidup yang paling bener. Terus aku happy banget pas ke Korea gitu kan. Terus habis itu life crisis lagi guys, umur 29. Nah sekarang dibilang masih life crisis atau enggak, ya pasti ada life crisis ya gitu loh. Selalu merasa kayak pilihan ini bener atau enggak sih, mempertanyakan pilihan hidup tuh tepat atau enggak gitu kan. Jadi how to deal with my life crisis adalah dengan menjalani aja. Kalau misalnya lo lihat di konten-konten Instagram pasti banyak banget ya yang lagi menjalani quarter life crisis. Jadi kalau misalnya dibilang apakah Chicken sudah tidak quarter life crisis, sampai sekarang masih mempertanyakan. Tapi gimana cara menjalaninya adalah dengan dijalani saja. Aku selalu merasa gak pernah ada jawaban yang paling tepat gitu. Pas aku umur 27 itu yang aku ke Korea, aku merasa happy banget. Itu adalah keputusan paling tepat kan. Terus pas waktunya pulang, aku merasa anjir harusnya gue gak pulang nih. Harusnya gue melanjutkan kehidupan gue di Korea dengan yang happy banget. Jadi selalu merasa salah mengambil keputusan gitu. Padahal emang gak ada yang paling bener. Yang paling bener adalah menjalani keputusan yang udah lu ambil aja gitu. Kemarin itu aku lihat satu konten dari temen aku. Dia juga lagi bikin konten tentang quarter life crisis ya guys. Kalau dia bilang gini, salah satu kesalahan dia waktu quarter life crisis itu adalah dia merasa takut gagal. Jadi ketika dia bikin konten apa segala macam dan mulai ada popularitas, yang paling dia takutin adalah ketika semua mata tertuju pada dia dan ketika dia gagal memenuhi ekspektasi orang-orang. Itu sih salah satu yang paling aku gak mau juga di dalam kehidupan ini gitu. Jadi karena sekarang umur udah banyak juga ya, udah umur 30 dan tahun ini 31,
Aku paling gak mau membuat sesuatu itu untuk orang lain. Jadi apapun yang aku lakuin sekarang, kalau bisa first of all itu aku lakuin untuk diri aku sendiri. Jadi kalau misalnya aku bisa kasih life lesson ke kalian, please lakuin yang pertama-tama itu untuk diri kalian sendiri dulu, baru melakukan untuk orang lain. Terus ada Nagriana juga, katanya Ciken gimana ya ngilangin rasa kesepian jomblo kelamaan. Ya ampun, kayaknya merasa kesepian itu adalah rasa yang sangat-sangat wajar deh guys. Walaupun aku ini orang yang ekstrovert banget dan kalian merasa aku tuh punya banyak teman banget. Dan emang sih aku punya banyak teman. Aku punya circle yang kalau bisa aku bilang banyak ya. Teman gereja aja ada banyak, ada 2 atau 3 gereja. Terus ada teman BTS yang Kak Ray dan segala macamnya. Ada teman Korea yang kayak Chia dan segala macamnya. Terus ada teman olahraga juga ada 2-3 circle gitu, kayak banyak banget. Tapi ada gak sih momen-momen aku merasa kesepian? Ada banget. Ada yang kayak bisa weekend gitu aku gak tahu aku pengen ngapain. Aneh banget kan? Walaupun aku banyak temen, tapi aku ada loh momen-momen yang kayak kok gue sedih banget ya, gue berasa sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ngilangin rasa kesepian, aku juga bingung. Apalagi kalau ditanya gimana menghilangkan rasa kesepian karena jomblo. Ya Allah, gue juga jomblo. Mungkin jawabannya adalah main aplikasi. Tapi gini, rasa kesepian itu kan datangnya dari dalam ya. Main aplikasi itu bukan sebuah jawaban gitu loh guys. Jadi kalian harus hati-hati juga gitu ya. Aku menganggap semua kalian yang mendengarkan aku udah dewasa ya. Kadang-kadang aku suka ngejokes gitu. Ya udah swipe aja. Guys, you have to know kalau dunia di luar sana tuh jahat banget. Jadi kalian harus juga punya insting gitu loh. Ini orang baik atau enggak. Aku juga yang kayak nggak asal ketemuan aja gitu-gitu ya. Kalian bisa cek ke baby ini. Dari semua orang yang aku chat di aplikasi, mungkin yang aku temuin itu cuma 2 atau 3 orang. Tapi itu juga pakai feeling sih. Jadi kalau misalnya udah vibes yang gak enak, itu aku gak bakal bales gitu loh. Jadi rasa kesepian itu datangnya dari dalam. Kalau misalnya kalian memang perlu seorang teman, slide a DM to me di Kenny__gang dan ngobrol sama aku. Terus, how do you calm yourself when life looks like a shit and never ending heartbroken? Oh ya, ini aku juga ceritain di podcast aku bersama Ucet. Kayaknya semakin dewasa, aku gak merasa kalau heartbroken itu harus berlarut-larut. Jadi seperti yang kalian tahu, aku putus sama Koko Singapura. Buat yang ngikutin podcast aku dan follow aku di Kenny Gang, aku suka cerita ya tentang seseorang ini yang aku namakan Koko Singapura gitu kan. Unfortunately tidak berjalan dengan lancar guys setelah kurang lebih 1 tahun. Kalau ditanya sedih atau enggak, ya pasti sedih dong ya. Kan pernah sayang. Tapi aku nggak mau kayak berlarut-larut gitu loh. Ya udah, emang kenyataan yang nggak bisa sama dia aja. Tapi ada satu cerita yang aku ungkapkan ke Kak Ucit dan Kak Ucit bilang sebenarnya grieving itu bagus loh. Karena kita pernah sayang sama dia, nggak apa-apa banget kalau kita itu sedih, dan itu normal banget, manusia banget kita sedih karena kita merasakan kehilangannya. Tapi sometimes kita itu merasa sedih karena kehilangan momennya doang, bukan orangnya. Jadi kita bisa replace orangnya dengan siapa aja, tapi kita itu sebenarnya sedih karena kita kehilangan momennya doang. Jadi aku menanamkan itu ke dalam otak aku gitu. Ya unfortunately tidak berjalan lancar dengan seseorang ini, dan aku nggak mau menjadikan itu sebagai grieving yang terlalu berlarut-larut. Jadinya aku menyibukkan hidup aku dengan hal-hal yang lain seperti main pedal, spinning, dan lain-lain. Ci, gimana biar tetap chill walaupun hampir semua temen punya pasangan? Kalian tahu gak sih yang punya pasangan itu belum tentu bahagia? Really? Jadi jangan takarannya tuh kalau lu punya pasangan pasti bahagia gitu. Nyatanya banyak teman-teman aku juga yang punya pasangan malah lebih gak bahagia. Jadi lo harus bahagia sendiri dulu. Tapi gue juga ngerasain pas gue punya pasangan kemarin itu sama Koko Singapura, ya gue juga berasa bahagia. Jadi jangan divine bahagia itu karena punya pasangan juga. Nah, gue pengen cerita nih. Jadi lucunya adalah gini, abis kelar dari Koko Singapura kan gue ketemu nih sama satu cowok ini. Terus lucu banget karena tiba-tiba kita chat dan banyak banget kesamaan. Salah satunya adalah sama agama guys. Itu penting banget ya. Sama agama, sama gereja, umurnya juga hampir sama. Banyaklah kesamaannya kayak musik, makanan kesukaan. Wow, it's a match banget. Udah lah, akhirnya kita ketemu over coffee, makan, minum, dan kayak it's very easy gitu ketemu sama si cowok ini. Habis itu besoknya ke gereja. Jadi hari Sabtu dan Minggu kita ketemu nih. Kayak it's a match banget gitu. Gue rasa dia juga
juga agak kena mental karena langsung ketemu sama teman-teman inti gue gitu. Terus nggak berapa lama dia tiba-tiba kayak chat gue panjang lebar gitu. The point is dia bilang gini, Ken, I'm so thankful bisa match sama lo. Gue seneng banget bisa ketemuan sama lo dan lo orangnya seru banget. Oops, thank you. I know that. Gue tahu gue orangnya seru banget. Tapi sorry, kayaknya gue nggak berasa ada klik untuk melanjutkan ke arah pasangan. Sedih. Kayaknya gue lebih match sama lo untuk menjadi temen. Terus gue yang kayak, oh oke. Jadi boleh nggak mulai dari sekarang kita temenan aja. Terus gue yang kayak, no thank you. I have a lot of friends. Bye. Nggak, gue nggak bilang kayak gitu. Gue bilang, oke, thank you. God bless you. Cuman di dunia yang sekarang itu cepet banget ya untuk memutuskan lo mau dating sama orang ini atau enggak. Jadi chill aja guys. Banyak ikan di luar sana. Walaupun nggak semuanya salmon. Oke, jadi itulah beberapa pertanyaan yang hampir-hampir mirip ya pertanyaannya sebenarnya. So kalau misalnya ditanya apa kabar, aku sekarang lagi capek-capeknya sih guys dengan keadaan yang seperti sekarang. Jujurnya kerjaan sekarang lagi sulit banget. Ini kayaknya bukan aku aja ya, kayaknya semua deh. Teman-teman aku yang punya bisnis itu lagi susah banget. Teman-teman aku yang lagi jualan itu susah banget. Teman-teman aku yang bergerak di bidang event itu juga lagi kesulitan. Banyak juga yang di PHK ya kan. Jadi for you guys yang masih ada di sebuah perusahaan yang masih digaji, bersyukur, kerjain yang terbaik, jangan bolos-bolos, banyak nabung, jangan banyak-banyak traveling, jangan hambur-hamburin duit, selalu bersyukur itu ya. Sayangilah orang tua kalian karena lately aku lagi capek banget sama keadaan. Karena apa? Kayak bisa gak sih keadaan itu nungguin gue gitu ya. Karena aku berasanya tuh kadang-kadang masalah datangnya tuh bersama-sama, berbondong-bondong ya. Lagi ada masalah keluarga, masalah rumah, masalah kerjaan, dan capek guys. Tapi gak apa-apa, bisa dilewati bersama-sama. Jadi itu tentang kehidupan, terus percintaan lagi striving. Tapi aku udah gak bisa yang kayak nangis-nangis gitu. I have no time. Gak ada waktu lagi untuk menangis-nangis soal cinta. Kita jalani saja bersama-sama gitu ya. I think that's all buat podcast kali ini. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang penting adalah sehat-sehat selalu. Oh ya, by the way aku juga pengen shout out buat orang-orang yang masih mempercayai aku. Pokoknya apapun kesempatan yang kalian punya. Karena beberapa bulan yang lalu aku baru mendapatkan 2 kesempatan yang menurut aku ini sangat-sangat aku bersyukur gitu ya. Satu adalah kesempatan untuk ketemu Jackson Wang. Dan rasa aku memakai kesempatan itu dengan baik. Aku bikin konten yang terbaik. Dan outputnya juga bagus. Konten aku dapat engagement yang bagus. Dan kalian tahulah perjuangannya, tinggal ditonton aja di konten YouTube aku dan di TikTok aku. Sebagaimana aku berjuang untuk konten itu. Dan satu lagi aku dapat endorsement di Singapura. Itu juga aku bener-bener niat. So harus kerja keras supaya mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam hidup kalian. I think that's all for today. Thank you all. Love you.